semuanya, perkenalkan nama saya Salma. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita seorang anak dari sebuah desa yang memiliki tempat tinggal di pinggir sungai. Di masa kecilnya, sungai tersebut masih sangatlah bersih dan seringkali dipakai untuk berenang, mencuci, mengambil ikan hingga remis untuk diolah menjadi bahan makanan. Namun seiring berjalannya waktu, sungai tersebut mengalami penyempitan dikarenakan ada proyek pengaspalan jalan. Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, air kotor, hingga pembuangan kotoran manusia. Sampah dikumpulkan dan dihilangkan dengan cara dibakar, dan sebagian sampah lainnya dibuang ke sungai. Saluran-saluran pembuangan air kotor dan kotoran manusia yang terlihat di dinding-dinding sungai menjadi pemandangan yang biasa. Kini, anak kecil tersebut tumbuh dewasa dan mengenyam pendidikan sekunder di sebuah pesantren. Di pesantren, segala kegiatan ia lakukan secara mandiri dan bersama-sama. Kegiatan mandi, cuci, dilakukan secara saring dengan santri lainnya. Jamban yang hanya ada satu dipakai untuk semua santri wanita. Kegiatan mandi dan cuci dalam satu wadah besar dilakukan secara bersama. Kegiatan buang hajat pun dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat oleh santri lainnya. Penyakit kulit mulai berdatangan dan menyebar dari satu santri ke santri lainnya. Ia semakin heran ketika orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa penyakit kulit tersebut adalah sebuah berkah. Semua berubah begitu cepat. Kemajuan teknologi, infrastruktur, hingga ekonomi masyarakat pun semakin membaik. Namun kini ia mulai menyadari ada sebuah kemunduran yang bertolak belakang dengan kemajuan yang lainnya. Benar, kemunduran itu adalah kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih. Sungai yang dahulu bersih dan menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi sumber permasalahan yang baru. Sampah, air limbah, dan kotoran manusia yang dibuang langsung ke sungai berdampak buruk bagi kelestarian sungai dan menimbulkan masalah kesehatan. Tidak adanya privasi dalam buang hajat, penyakit kulit yang menyebar di antara santri dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Seseorang itu telah tumbuh menjadi seorang pribadi dengan pengetahuan tentang sanitasi dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Ia terbiasa menjalankan perilaku sanitasi berdasarkan kondisi dan apa yang dikatakan orang di sekitarnya. Hingga suatu saat ia mulai belajar tentang sebuah konsep sanitasi yang benar dan menyadari banyak sekali perilaku dalam sanitasi yang keliru berkembang di masyarakat. Cerita anak tersebut adalah sebuah gambaran dari sedikit permasalahan sanitasi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kita mulai memperbaiki kondisi lingkungan dengan sanitasi yang aman? Semua bisa dimulai dari perubahan perilaku dan kekompakan semua elemen masyarakat untuk menuju lingkungan yang hygiene. Mengutip dari pernyataan UNICEF yang menyatakan, "Sanitation is more about just toilets, behaviors, facilities, and services together provide the hygienic environment children need to fight disease and grow up healthy." Yang dapat kita artikan bahwa sanitasi lebih dari sekedar toilet. Perilaku, fasilitas, dan layanan bersama-sama menyediakan lingkungan yang higienis dibutuhkan untuk anak-anak melawan penyakit dan tumbuh sehat. Seperti yang dapat kita simpulkan dari kutipan tersebut, bahwa perilaku, fasilitas, dan layanan sanitasi memegang kunci dalam mencapai lingkungan yang hygiene. Perubahan perilaku dengan pemicuan mulai digencarkan pemerintah melalui program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. STBM sendiri memiliki konsep di mana masyarakat dituntut untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri. Proses pemicuan ini menyerang atau menimbulkan rasa ngeri dan malu pada masyarakat yang masih berperilaku tidak sehat. Selain itu, stigma masyarakat mengenai penyakit kulit yang lazim berkembang di lingkungan pesantren itu perlu diluruskan. Sebab penyakit kulit ini adalah indikasi dari kualitas air yang buruk, lingkungan yang sehat, dan perilaku yang tidak bersih. Pesantren memiliki 3 fungsi utama, yakni fungsi pendidikan, dakwah, keagamaan, dan pemberdayaan sosial yang diharapkan dapat menjadi contoh dan leader dalam penerapan sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan di lingkungan pesantren, yaitu dengan adanya pos kesehatan pesantren dan eko pesantren sebagai upaya melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran lingkungan. Pesantren membentuk kepemimpinan rohani di masa yang akan datang. Diharapkan dapat menuntun masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan pendekatan keagamaan. Konsep STBM dan pendekatan keagamaan merupakan konsep yang saya yakini bisa menuntun masyarakat untuk bersanitasi yang sehat dan aman. Berbagai program telah digencarkan pemerintah dalam upaya peningkatan sanitasi yang lebih baik.
Tugas kita adalah ikut berpartisipasi dan mendukung setiap programnya. Perjalanan anak tadi dalam mempelajari konsep sanitasi masih sangatlah panjang. Namun, dalam ketidaksempurnaannya, setidaknya ia menemukan sedikit atas jawaban segala permasalahan sanitasi dan mencoba berbagi kepada Anda semuanya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.